Dosa apa yang dilakukan pria tua ini sehingga ia mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan hingga kesulitan untuk meninggal dunia? Kisah ini merupakan kisah nyata yang sangat mengerikan. Kisah bermula ketika Pak Wiryo dan istrinya hendak pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan urusan penting. Sebelum pergi, Bu Wiryo menyambangi kamar Indah yang sedang merawat Ismi, anaknya yang sedang sakit keras. Indah sendiri adalah pembantu di keluarga Pak Wiryo yang sudah turun-temurun bekerja di sana dari ibu dan neneknya dulu. Setelah itu terlihat Bu Wiryo izin pamit ingin pergi dan berjanji akan membawakan Ismi boneka baru. Hingga terlihat sembari berbincang dengan putri bungsunya Retno, gadis lulusan pendidikan guru itu sudah mendapat pekerjaan sebagai guru baru di Surabaya. Pak Wiryo saat itu berjanji akan mencarikan kos yang bagus untuk putrinya itu, agar mereka betah berkunjung ke Surabaya. Setelah berbincang, Pak Wiryo dan Bu Wiryo masuk ke dalam mobil agar tidak kesorean sampai di Jogja. Di perjalanan siang itu, Bu Wiryo masih memendam rasa jengkel pada suaminya itu, hingga tak ada kehangatan yang tampak dari raut wajahnya. Pak Wiryo meminta istrinya untuk berbicara daripada terus memendam masalah dan tak saling bicara. Dan tak lama takdir berkata, kecelakaan harus menimpa Pak Wiryo dan Bu Wiryo. Terlihat keesokan harinya, Retno tengah asyik berbincang dengan Indah. Namun tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu. Indah bergegas membuka pintu yang ternyata polisi memberi kabar buruk kepada Retno. Retno langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah ibunya yang terlibat kecelakaan hebat. Di sana kakak perempuan Retno yang bernama Mbak Wati sedang menunggu kabar terbaru dari kondisi sang ayah. Anak Mbak Wati yang bernama Dimas dan Ruri asik bermain lari-larian di rumah sakit. Sementara suami Wati yang bernama Bagus asik main Mobile Legend. Wati yang muak langsung memarahi suaminya yang pengangguran itu. Bagas pun melenggang pergi bersama dua anaknya agar tidak terkena omelan Wati. Begitu sampai di rumah sakit, terlihat Retno bergegas memeluk kakaknya di depan kamar jenazah. Mereka diminta untuk melakukan identifikasi atas jasad sang ibu. Begitu melihat wajah ibunya, dua wanita kakak beradik itu langsung histeris dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Pak Wiryo berhasil selamat meski luka di kepalanya hampir membuat matanya copot sebelah. Pak Wiryo terbaring lemah di ruang gawat darurat dengan serangkaian alat kesehatan yang menempel di badan. Wati tak sanggup memikirkan banyaknya biaya yang harus ditanggung untuk mengobati sang ayah yang masih koma. Tak ada yang bisa memastikan kapan Pak Wiryo sadar. Obat yang dibutuhkan pun tak murah, setara dengan biaya hidup sebulan. Wati percaya ayahnya sebenarnya sudah tiada, namun dipacu oleh alat kesehatan yang membuat jantungnya tetap berdetak. Ia membujuk Retno agar mau merawat ayah di rumah untuk menekan biaya pengobatan. Saat mereka berunding berdua, seorang wanita misterius tampak memasuki kamar Pak Wiryo. Wanita itu mengenakan masker dan menangis begitu melihat kondisi Wiryo yang masih koma. Akhirnya terlihat Wati dan Retno menandatangani surat pernyataan pulang paksa dari Rumah Sakit Umbul Husada. Di waktu yang sama, warga sibuk mendirikan tenda untuk mengadakan acara tahlilan di rumah duka. Wati mengajak Retno untuk pulang guna memandikan jenazah sang ibu. Tak berselang lama kemudian, Pak Wiryo diantar pulang oleh petugas ambulan rumah sakit. Satu persatu warga desa dan sanak saudara berkunjung ke rumah untuk menyampaikan duka cita mendalam. Siang itu, wanita bernama Giem ikut datang bersama anak semata wayangnya